Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Hubungan Lingkungan Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 di Minu Asrikaton Pakis Malang. Adapun proposal penelitian ini meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, dan daftar pustaka. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar sesuai proses pembelajaran, agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya, agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun tujuan pendidikan nasional tercapai dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa berupa nilai rapor terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, antara lain kesehatan, intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, dan kesiapan. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan belajar mencakup 3 komponen, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Komponen pertama yaitu lingkungan keluarga. Faktor-faktor dalam lingkungan keluarga antara lain cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan pengertian orang tua. Komponen kedua, yaitu lingkungan sekolah, yang merupakan lingkungan pendidikan formal, mempunyai peran penting dalam mencerdaskan dan membimbing moral perilaku siswa. Faktor-faktor dalam lingkungan sekolah diantaranya metode mengajar, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, dan keadaan gedung. Komponen ketiga, yaitu lingkungan masyarakat, yang merupakan tempat belajar siswa setelah keluarga dan sekolah. Faktor dalam lingkungan masyarakat yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, berdasarkan uraian ketiga komponen lingkungan belajar siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar tersebut, maka kami mengkaji masalah melalui penelitian tentang hubungan lingkungan belajar dengan hasil belajar siswa kelas 5 di Minu Asrikaton, Pakis Malang. Dari latar belakang yang telah disampaikan, akhirnya kami bisa menemukan 2 rumusan masalah dalam penelitian kami. Yang pertama ialah bagaimana hubungan lingkungan belajar dengan hasil belajar siswa kelas 5 di Minu Asrikaton Pakis Malang. Untuk rumusan masalah yang kedua ialah bagaimana dampak lingkungan belajar dengan hasil belajar siswa kelas 5 di Minu Asrikaton Pakis Malang. Baik, akan kita lanjutkan pembahasan untuk bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini kajian pustaka ini ada 2 deskripsi. Yang pertama yaitu deskripsi lingkungan belajar dan ada yang deskripsi hasil belajar siswa. Di dalam deskripsi lingkungan belajar ada 3 pengertian yang akan kita bahas. Pertama yaitu pengertian lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik itu berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi, maupun juga kondisi masyarakat yang berada di sekitarnya. Salah satu penunjang keberhasilan belajar pada siswa yaitu lingkungan belajarnya. Apabila lingkungan belajarnya itu nyaman, aman, bersih, itu juga akan membuat siswa dapat lebih berkonsentrasi dan memfokuskan diri untuk menerima materi pembelajaran. Sehingga hasil belajar yang akan diperoleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan mudah. Karena arti lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Apabila kita lihat pengertian lingkungan ini dari sisi anak ya, itu kan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar anak tersebut. Lah, untuk membentuk pribadi yang baik dalam diri anak, maka kita atau bisa seorang guru atau orang tua itu dituntut untuk menciptakan lingkungan yang baik juga. Contoh menciptakan lingkungan yang baik itu gimana? Yaitu menciptakan peristiwa-peristiwa yang baik untuk pertumbuhan diri anak. Misalkan seorang guru ingin membentuk
peristiwa atau membentuk lingkungan yang baik di dalam kelas, yaitu kita contohkan pada anak-anak itu hal-hal positif dalam kelas tersebut. Misalkan ada di dalam kelas tersebut ada beberapa perbedaan anak, misalkan ada anak yang gendut, ada anak yang kurus, ada yang hitam, ada yang berkulit putih, ada yang kaya, ada yang kurang mampu. Lah itu kita tanamkan dalam diri anak, itu sikap saling menghargai. Jadi bila ada beberapa perbedaan, kita ajarkan anak-anak untuk saling menghargai perbedaan. Tidak ada yang namanya saling ejek mengejek, tidak ada. Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh kembang dengan baik. Yang kedua yaitu pengertian belajar. Kata belajar ini sudah tidak asing ya di telinga kita. Artinya semua manusia dari jenjang manapun pasti pernah merasakan yang namanya belajar. Apa sih belajar itu? Belajar merupakan kegiatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau juga dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang ditimbulkan melalui praktek atau latihan atau bisa juga ditimbulkan melalui pengalaman-pengalaman. Seseorang dapat dikatakan telah belajar apabila dalam dirinya sudah terlihat sebuah perubahan-perubahan tertentu. Yang dimaksud perubahan-perubahan tertentu itu yaitu perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman-pengalaman dan latihan, bukan perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan kematangan. Kalau perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan kematangan kan memang kalau misalkan anak itu tidak belajar ya dia ya akan bertumbuh besar gitu. Lah yang dikatakan perubahan, sebuah perubahan yang dialami ketika ia telah belajar itu yaitu perubahan tingkah lakunya. Seperti ada seorang anak main pisau dengan tidak hati-hati, akhirnya dia kena tangannya dan dia merasakan sakit gitu kan. Dengan begitu, dengan pengalaman itu dia akan belajar kalau main pisau itu harus hati-hati agar tangannya tidak terluka. Lah itu yang dinamakan perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman-pengalaman. Bukan hanya disebabkan oleh pertumbuhan dan kematangan, bukan. Itu yang dinamakan belajar. Yang ketiga yaitu pengertian lingkungan belajar. Lingkungan belajar atau biasa disebut sebagai lingkungan pendidikan itu sangat berpengaruh bagi proses dan hasil belajar siswa. Mengapa demikian? Karena terwujudnya hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran, salah satunya dikarenakan adanya lingkungan belajar yang nyaman dan sehat terhadap proses belajarnya. Karena pada saat proses belajar, siswa akan berinteraksi dengan lingkungannya, dan lingkungan tersebut akan menyediakan rangsangan terhadap setiap individu, dan sebaliknya individu juga akan memberikan respon terhadap lingkungan. Akibat dari interaksi antara individu dan lingkungan, terjadilah beberapa perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu dapat berupa perubahan positif dan juga dapat berupa perubahan yang negatif, tergantung kondisi lingkungannya. Apabila lingkungannya bersifat positif, maka tingkah laku positif akan terbentuk di dalam diri anak. Dan sebaliknya, apabila lingkungan itu bersifat negatif, maka akan menumbuhkan tingkah laku negatif dalam diri anak. Seperti itu. Kemudian Muhyiddin Syah menyatakan bahwa lingkungan belajar yang berpengaruh pada proses belajar siswa itu ada dua macam, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial itu terdiri dari lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial siswa, dan lingkungan sosial keluarga. Lingkungan sosial sekolah itu mencakup seluruh warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, tukang kebun, teman-teman sekelasnya yang dapat memberikan pengaruh baik terhadap semangat belajar bagi setiap siswa. Lah yang lingkungan non-sosial itu yang kayak gimana? Yaitu yang menyangkut gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga, dan letaknya, alat-alat belajar, sumber belajar, keadaan cuaca, pencahayaan saat proses pembelajaran, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Itu yang lingkungan non-sosial. Seorang ahli pendidikan berpendapat bahwa lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang meliputi proses berlangsungnya pembelajaran. Artinya, lingkungan pendidikan itu tidak hanya berupa tempat dan suasana yang nyaman, tetapi juga mencakup metode pembelajaran, sarana dan prasarananya, dan lain-lain.
Untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan tidak membosankan, kita sebagai seorang calon guru ya, harus dapat merangkai proses pembelajaran dengan menghubungkan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Faktor yang berperan penting untuk dapat mendorong motivasi belajar pada siswa kurang lebih ada 5 faktor. Yang pertama ada tempat belajar. Untuk tempat belajar itu sebaiknya dibuat senyaman mungkin, berada tersendiri gitu loh. Maksudnya jauh dari kebisingan. Terus terdapat ventilasi udara untuk mengganti udara yang sudah terhirup. Tidak pengap agar siswa itu betah di dalamnya, seperti itu. Biasanya ada hiasannya untuk menambah keceriaan siswa. Tempat belajar ini seharusnya diberi warna dinding yang cerah untuk memberikan kesan ceria ya dan semangat terhadap siswa. Terus memberikan pencahayaan yang pas, tidak terlalu terang, dan tidak terlalu redup. Dengan tempat belajar seperti itu, siswa dapat dengan nyaman dan tidak mudah bosan berada di dalamnya. Yang kedua yaitu alat untuk belajar. Proses belajar akan terganggu apabila alat belajarnya itu kurang lengkap. Hal ini akan menumbuhkan rasa frustasi pada siswa dan hal tersebut akan mengganggu hasil belajarnya. Misalkan siswa itu tidak punya penghapus. Pada saat pelajaran pas siswa salah menulis kan butuh penghapus. Itu akan menyebabkan frustasi pada siswa. Hasil belajarnya juga akan terganggu. Seperti itu. Yang ketiga yaitu suasana. Sangat penting bagi seorang guru untuk menumbuhkan suasana belajar yang kondusif, yang tidak membuat siswa itu bosan. Tidak hanya itu, juga bisa menumbuhkan suasana yang tenang, yang nyaman, yang damai dalam belajar. Dengan begitu, hasil belajar yang akan diperoleh siswa akan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau bahkan bisa melebihi tujuan pembelajaran. Seperti itu. Yang keempat yaitu waktu. Pembagian waktu belajar harus diperhatikan secara tepat dan seksama untuk membantu proses belajarnya. Untuk itu disarankan untuk membuat jadwal pelajaran guna mengefektifkan waktu belajar siswa. Yang terakhir yaitu pergaulan. Pergaulan anak akan berpengaruh terhadap belajarnya. Apabila anak itu bergaul dengan memilih teman yang baik, maka akan berpengaruh baik terhadap diri anak tersebut. Dan sebaliknya, apabila anak itu bergaul dengan teman-teman yang kurang baik, ya hal itu akan membawa pengaruh yang tidak baik dalam dirinya. Seperti itu 5 itu adalah faktor yang berperan penting untuk mendorong motivasi belajar siswa. Deskripsi yang kedua dari kajian pustaka yaitu deskripsi hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah hasil karya yang dicapai atau tinggi rendahnya suatu hasil oleh seseorang. Itu yang dinamakan hasil belajar. Hasil belajar biasanya juga dikenal sebagai prestasi siswa. Jadi, setiap perubahan yang terjadi pada setiap individu yang diperoleh melalui proses belajar itu yang dinamakan juga sebagai hasil belajar. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran atau untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa, maka diperlukan evaluasi yang berupa tes. Biasanya berbentuk PAS, PTS, ulangan harian, kuis-kuis yang berhubungan dengan pembelajaran. Dengan begitu, guru dapat melihat tingkatan prestasi atau hasil belajar yang didapatkan oleh siswa-siswanya. Hasil belajar yang sudah diasumsikan sebagai perolehan siswa mengenai pelajaran yang diperolehnya dari awal sampai dengan akhir pembelajaran itu dinyatakan dengan bentuk nilai. Biasanya berupa menjadi satu di rapot seperti itu. Itu hasil belajar siswa itu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor jasmania dan faktor psikologis. Faktor jasmania itu seperti penglihatan dan pendengaran. Sedangkan faktor psikologis itu terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor intelektif, faktor non-intelektif, dan faktor kematangan fisik dan
psikis. Faktor intelektif itu meliputi kecerdasan, bakat, dan juga prestasi yang telah dicapai. Kalau faktor non-intelektif itu yaitu unsur-unsur kepribadian seperti sifat, kebiasaan, minat, motivasi, emosional, sosialisasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal ini meliputi faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan dan spiritual. Faktor sosial itu meliputi faktor keluarga, faktor sosial, faktor masyarakat, dan faktor kelompok. Kalau faktor budaya itu seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Kalau faktor lingkungan fisik itu seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, dan cuaca. Seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang rancangan metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini yang pertama ada rancangan penelitian. Pada penelitian ini kita menggunakan penelitian korelasi karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antar variabel, yaitu variabel lingkungan belajar dengan hasil belajar siswa kelas 5 di Minu Asrikaton Pakis Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu semua data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka dan kemudian dianalisis dan diolah dalam bentuk analisis statistik. Yang kedua ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa di Minu Asrikaton. Sedangkan jumlah siswa di Minu Asrikaton itu sebanyak 150 siswa. Jadi populasinya yaitu 150 siswa itu tadi. Nah, kemudian sampel dalam penelitian ini dikhususkan pada siswa kelas 5 yang berjumlah 25 siswa. Yang ketiga yaitu instrumen penelitian. Yang pertama angket. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan pada waktu meneliti. Instrumen yang digunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang jawabannya ditentukan oleh peneliti dan responden diharapkan memilih jawaban yang tersedia, serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Skala pengukuran yang digunakan dalam instrumen lingkungan belajar siswa ini adalah skala Likert dengan 4 pilihan kemungkinan jawaban. Skor dari masing-masing butir pertanyaan antara 1 sampai dengan 4. Untuk pertanyaan yang jawabannya A, skornya 4, jawaban B skornya 3, jawaban C skornya 2, dan jawaban D skornya 1. Yang kedua, dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa Minu Asrikaton dengan cara melihat nilai yang diperoleh siswa dari dokumen yang dimiliki guru, yaitu nilai ujian tengah semester dan nilai ujian semester gasal. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang pertama, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya oleh responden. Angket atau kuesioner ini digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang lingkungan belajar siswa. Yang kedua, dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Pengumpulan data melalui metode ini dengan menghimpun dokumen-dokumen Minu Asrikaton antara lain data prestasi belajar siswa, letak geografis madrasah, visi misi madrasah, jumlah siswa, serta arsip-arsip lain sebagai pelengkap data dalam penulisan laporan. Yang kelima, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji prasyarat data, dan uji hipotesis melalui uji T sampel independen tak berkoterasi. Analisis uji T atau independen uji tes digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok. Rumusnya yaitu T sama dengan X1 min X2 per SD 2/1
per N1 min 1 ditambah S2 2 per 2 per N2 min 1. Keterangan, X1 sama dengan mean pada distribusi sampel 1, X2 sama dengan mean pada distribusi sampel 2, N1 sama dengan jumlah individu pada sampel 1, N2 sama dengan jumlah individu pada sampel 2. SD 2 per 1, nilai varian pada distribusi sampel 1, SD 2 per 2, nilai varian pada distribusi sampel 2. Harga T hitung selanjutnya dibandingkan dengan harga T tabel pada taraf signifikansi 5% uji dua pihak. Komparasi dikatakan signifikan apabila T hitung lebih besar dari T tabel, namun apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka komparasi tidak signifikan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.